Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات حفظكم الله ورعاكم. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis ilmu kita, majlis zikir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari cahaya dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang sangat penting dan sangat urgent, yaitu keluarga kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah limpahkan kepada kita agar kita berikan atau agar kita mendapatkan taufik di dalam mendidik anak dan keturunan kita. Karena sesungguhnya anak-anak yang saleh, anak-anak yang beriman itu merupakan cahaya yang Allah berikan kepadanya. Apabila anak-anak kita beriman dan berilmu serta mengamalkan ilmu mereka, mata Syekh Shalih Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka nurun ala nur, itu keluarga yang bercahaya dan di atas cahaya. Keluarga ya yang bercahaya dan berada di atas cahaya. Subhanallah, itulah nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita, anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah, kemudian mereka berilmu dan semangat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, malam ini insyaallah kembali kita akan mempelajari tentang kisah rumah para sahabat. Nabi yang mulia yang dijamin masuk surga. Malam ini kita akan mengambil kisah keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali? Dia adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat yang agung, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Al-Hashimi Al-Qurashi Abul Hasan. Inilah kunyah beliau, Abul Hasan. Ya. Ayahnya adalah Abu Talib. Yang kita tahu namanya adalah Abdul Manaf, adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Fatimah binti Asad ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ayah memiliki peranan yang sangat signifikan yang terkait dengan pembelaan terhadap keponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di setiap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada pada setiap
ya dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, memberikan pembelaan, memberikan dukungan, memberikan seluruh apa yang ia miliki demi keponaannya, ya, demi keponaannya sallallahu alaihi wasallam. Namun harapan yang diinginkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tidak terkabulkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk mengucapkan kalimatus syahadah, maka sampai akhir hayat dia tidak sempat mengucapkan kalimat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Di situ Nabi terhibur, karena siapapun orang yang membela kita, yang berdiri untuk menjadi jaminan pada setiap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah berharap orang yang telah berkorban, orang yang telah berjuang, yang telah memberikan support dan dakwah atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu harapan besar dari baginda alaihi salatu wassalam, dia mengucapkan ya kalimatus syahadah. Kata Nabi SAW, uhaju biha indallah, akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Namun disitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan, dan juga menjadi hiburan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita demikian, ikhwah fillah. Kita hanya bisa mengajak orang, kita hanya bisa menyampaikan kebenaran, kita hanya bisa memberikan nasihat. Adapun orang terima ataupun tidak, itu bukan tanggung jawab kita, karena membuat orang sadar dari kesalahan bukan tugas kita. Membuat orang bisa mendapatkan hidayah, semangat untuk beragama, berpegang teguh kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan di tangan kita, tapi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun tugas sebagai seorang hamba Allah selalu memberikan nasihat, menyampaikan yang benar, jika salah diingatkan, jika khilaf selalu dibetulkan. Inilah tugas kita. Nabi SAW, ya ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sejarah masuk Islam Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk ya salah satu ya catatan sejarah yang mengatakan bahwa Ali masuk Islam masih kecil. Masih kecil. Tepatnya pada usia 10 tahun lebih kurang. Menurut riwayat yang lain 9 tahun. Dan dia tergolong kepada remaja pertama yang masuk Islam. Ya, kalau perempuan pertama yang masuk Islam siapa? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tentu keislamannya Ali bin Abi Thalib tidak terlepas dari peran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Andil daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia melihat keseharian Nabi, kemudian dia memperhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga kehormatan, yang selalu menjaga kemuliaan dirinya, yang tidak mau masuk pada ranah-ranah ya kerusakan yang ada pada masa itu di kota Mekah. Maka kemudian inilah yang membuat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengucapkan kalimatus syahadah. Ikhwah fillah, kita tahu sejarahnya. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, siapakah orang yang berani menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas saranjangnya? Dialah sahabat yang sedang kita bicarakan itu, Ali bin Abi Thalib. Kira-kira Ali tahu enggak risikonya? Tahu. Karena semua kekuatan orang-orang Quraisy dikerahkan untuk mendapatkan Muhammad hidup atau mati.
Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di ranjang dia. Resikonya sangat berat. Tapi begitulah ketika tauhid telah kuat, ketika tauhid menjadi dasar yang utama dalam kehidupan seorang mukmin, tidak akan peduli baginya, ya, walaupun nyawa harus melayang. Inilah kenapa harus kita senantiasa bicara tauhid. Didikan Rasulullah SAW memiliki kekuatan iman yang kokoh, memiliki pemahaman yang lurus, yang tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ali bin Abi Thalib pada kisahnya, dia menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menuju kota Madinah. Nah, ikhwah fillah, inilah kekuatan dan keberanian daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali juga menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Al-Hudaybiyah. Beberapa perangan ya, Ali bin Abi Thalib bersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya tidak seperti para sahabat yang lain, tapi masyaallah kekuatan, keberanian, ya, dan hal yang dimiliki Ali radhiyallahu taala anhu itu menjadikan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Malik Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang telah disebutkan oleh beliau, yang telah dijamin, ya, surga bagi mereka semuanya. Dan Ahlus Sunnah mengimani itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebanyakan dari sahabat Nabi itu murtad. Fitnah yang ditujukan oleh orang-orang Syiah kepada para sahabat Nabi yang mulia. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Karena konsekuensi kita mengimani Muhammad alaihi salatu wassalam adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh berita yang beliau sampaikan. Apa saja beritanya, baik berita masa lampau maupun berita yang akan datang, perkara-perkara gaib, ya, di alam barzakh, kemudian sampai hari kiamat, sampai tentang surga dan neraka, kita semua meyakini apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam sebuah kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pada peperangan Khaybar, ya, pada perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa besok pagi saya akan kasihkan raya, bendera yang akan menjadi pemimpin, yang akan memimpin, ya, peperangan itu. Semua para sahabat berharap bahwa dia orang yang mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW, ya, pada esokan harinya Nabi, ya, menyiapkan barisan-barisannya, pasukan-pasukan yang akan berangkat, masing-masing dari mereka menanti dan menunggu, mudah-mudahan Nabi memberikan itu kepadanya. Di dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La u'tiyanna rayata ghadan. Ya. Besok aku akan berikan ya bendera kepadanya. Siapakah orang yang beruntung itu? Rajulan yaftahallahu ala yadayhi. Ya. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Laki-laki itu kata Nabi SAW adalah laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Siapa yang tidak berharap ya di antara mereka para sahabat daripada ucapan Nabi SAW ini, Nabi memberikan itu kepadanya. Ya, Abu Bakar menunggu, Umar menunggu, dan yang lain juga menunggu. Ternyata laki-laki yang mendapatkan ya, keberuntungan dari apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan kalau kita bicara tentang keluarga, anak dan istri beliau, maka ikhwafillah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib menikahi atau menikah dengan 8 istri. Artinya pernah menikahi 8 wanita dan mempunyai 15 anak laki-laki, 19 anak perempuan, sehingga jumlah semuanya berapa? 34. Alun ada yang mengalahkan ini juga. Jemaah kalun ya. Nah, berapa istrinya? 6. Anak laki-lakinya berapa? 15. Anak perempuan? 19. Total 34 orang. 6. Istri pertama beliau adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah menikahi daripada Fatimah ini panjang. Karena semua orang berharap, termasuk dalam riwayat Abu Bakar pun ingin menikahi Fatimah. Umar pun ingin menikahi Fatimah. Ketika mereka datang, Nabi SAW memberikan sebuah isyarat. Ya. Lalu orang yang lain juga menginginkan, para pemuda ketika juga menginginkan untuk menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu ada seseorang yang mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak datang kepada Rasulullah melamar putri beliau Fatimah?" Melamar putri beliau Fatimah. Sampai Ali mengatakan, kalau bahasa kitanya, siapa saya untuk bisa dan mampu melamar Fatimah? Ali bin Abi Thalib sangat hormat dan sangat kagum kepada siapa? Baginda kita alaihi salatu wassalam. Di samping adalah Rasulullah. Ya, kemudian Ali sendiri tidak pede. Maksudnya dia tidak memiliki banyak harta. Ali jika dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, itu termasuk sahabat yang biasa-biasa saja. Man ana? Siapa saya, kata Ali. Sehingga mampu dan sanggup untuk melamar Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia memang ada keinginan. Sehingga beliau datang memberanikan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi, tak sanggup bicara. Tak sanggup bicara. Tapi